saya Nova Herawati Sihombi, mahasiswa PPG dalam jabatan 2020 Angkatan 3 Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Hari ini saya melakukan rekaman untuk uji kinerja PPG dalam jabatan 2020. Adapun nomor PPG saya yaitu 2015 0276 2023 dan nomor ujian saya 2040405972. Demikian video pembelajaran saya hari ini. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Salam sejahtera. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sehat kalian semua kan? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Puji Tuhan, sehat, Bu. Puji Tuhan. Ini sudah mau ujian semester ya. Sudah tahu jadwalnya kan? Udah, Bu. Udah, Bu. Hari Rabu ya kalau itu tidak salah ya. Iya, hari Rabu kita sudah ujian semester. Ibu harap semuanya benar-benar persiapkan diri dengan baik. Apa yang sudah kita pelajari selama 1 semester ini benar-benar dipersiapkan ya, diulang kembali. Karena bagaimanapun persiapan yang baik adalah kunci keberhasilan. Oke. Ibu mau absen dulu, beberapa orang mungkin mewakili dari kelas 11 IPA 1. Aura hadir? Hadir, Bu. Hadir. Terus ada juga beberapa orang Ibu lihat ini, Rafael hadir? Hadir, Bu. Hadir. Ya. Yuk, yang masih menonaktifkan kamera silahkan diaktifkan ya. Karena bagaimanapun Ibu juga rindu melihat wajah kalian langsung. Tania hadir? Sania hadir? Hadir, Bu. Oke, syukurlah. Tabita hadir? Hadir, Bu. Rospita hadir? Rospita hadir? Ya, Ibu lihat ada wajahnya tapi Hadir, mungkin di sana. Iya, oke. Baik. Hari ini Ibu harap semuanya sudah siap untuk kita mulai pelajarannya. Siap untuk dimulai? Siap ya? Ya, Bu. Siap, Bu. Ambil sikap yang baik sebelum dimulai. Ada baiknya semuanya kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun yang boleh kita kerjakan, apapun yang boleh kita pikirkan sepanjang hari ini, biarlah seturut kehendak Allah Bapa yang di surga. Siapa yang memimpin doa dulu? Saya, Bu. Baik, Aura silahkan pimpin doa. Mari semua ambil sikap berdoa yang baik. Baik, Ibu Guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dengan membuat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Bapa, karena atas berkat rahmat dan kuasa-Mu, kami masih dapat berkumpul bersama-sama di sini untuk memulai daring kami ya Bapa. Bapa yang Maha Baik, sebentar kami ingin memulai pembelajaran kami, kiranya Engkau memberkatinya dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar kiranya proses pembelajaran kami berjalan dengan lancar tanpa gangguan apapun. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa buat guru-guru kami, Bapa berikan mereka kesabaran dan ketabahan dalam mengajari kami, agar kiranya mereka sabar menghadapi kami dan memberikan materi dengan baik.
Berkati juga kami Bapa, anak-anak-Mu ini agar kiranya kami dapat menerima materi dengan baik dan mengerti serta paham apa yang dijelaskan oleh guru-guru kami dan kiranya ilmu itu akan berguna bagi masa depan kami kelak. Hanya ini doa dan harapan anak-Mu Bapa yang kami sampaikan dan perantaraan Kristus Tuhan dan penyelamat kami manusia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Aura. Iya Bu. Yang lain suaranya jelas ya. Topik kita hari ini, kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran letak kesetimbangan kimia. Dan ini topik terakhir sebelum kita ujian akhir semester. Ya. Dan Ibu harap hari ini konsentrasinya tetap ada di sini, agar apa yang kita pelajari hari ini boleh diingat dan bisa untuk kamu nanti di ujian mampu untuk menjawabnya. Dan ini Ibu share dulu PowerPoint-nya. Ya, ini faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran letak kesetimbangan merupakan bagian dari kesetimbangan kimia. Dan beberapa hal yang harus diambil dari nilai yang ada di sini adalah rasa ingin tahunya, rasa ingin tahu Anda, terus harus memang gemar membaca, kreatif, tanggung jawab, ya. Terus jujur, komunikatif, dan kerja keras. Ya, ini yang harus nilai-nilai yang harus ditanamkan di bab 4 ini. Adapun yang menjadi kompetensi dasar kita, yang menjadi kompetensi dasar dari bab 4 ini ada di 3.8, yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dan penerapannya dalam industri, dalam dunia industri. Itu kompetensi dasarnya. Lalu, indikator pencapaiannya. Indikator pencapaiannya yang harus kita capai, itu yang pertama, menganalisis pengaruh perubahan konsentrasi, suhu, tekanan, volume, dan katalis pada pergeseran kesetimbangan. Lalu, menerapkan faktor-faktor yang menggeser arah kesetimbangan untuk mendapatkan hasil optimal dalam industri, baik itu proses pembuatan amonia maupun dalam industri pembuatan asam sulfat. Selanjutnya kita lihat materinya, pergeseran kesetimbangan. Nah ini pergeseran kesetimbangan ini dikemukakan oleh seorang ahli Prancis bernama Henry Louis Le Catherrier yang berpendapat sebagai berikut. Jika pada sistem kesetimbangan diberikan suatu aksi, maka sistem akan mengadakan reaksi sehingga pengaruh aksi tersebut menjadi sekecil-kecilnya. Kalau kita bawakan secara logika kita sekarang, misal nih begini, William Manurung, misalnya begini, ada orang dari belakang tiba-tiba mengejutkanmu, ya kan? Pasti ada responnya si William agar apa yang dilakukan orang tersebut tidak terlalu berpengaruh, artinya tidak terlalu membuatmu terlalu terkejut begitu. Pahamkah maksudnya? Paham, Bu. Paham ya? Oke, jadi kalau misalnya ada juga yang tiba-tiba mencubit kita, pasti kita tiba-tiba mengelak, ya kan? Agar mengurangi rasa cubitan tadi. Seperti itulah kira-kira maksudnya. Bisa ya dibawakan logikanya ya? Bisa ya? Oke. Pendapat tersebut dikenal dengan asas Le Catherrier. Katanya, dalam keadaan setimbang, laju reaksi dari kiri ke kanan sama dengan laju reaksi dari kanan ke kiri. Itu kalau setimbang. Berapa laju ke kiri, itu sama dengan laju ke kanan. Terus, jika ada aksi dari luar, maka kesetimbangan akan mengadakan reaksi dengan cara mengubah laju reaksinya.
perubahan itu dinamakan pergeseran letak kesetimbangan. Bisa ya? Terus kita lanjut. Jika kesetimbangan bergeser ke kanan, artinya laju reaksi ke kanan lebih besar, sehingga zat di sebelah kanan terbentuk lebih banyak. Jika bergeser ke kiri, maka laju reaksi ke kiri yang lebih besar, sehingga zat sebelah kiri terbentuk lebih banyak. Berdasarkan eksperimen, suatu kesetimbangan dapat dipengaruhi oleh konsentrasi, volume, tekanan, dan temperatur. Baik, kita lihat pengaruhnya dalam slide selanjutnya. Yang pertama, pengaruh perubahan konsentrasi. Pada suatu sistem kesetimbangan, jika konsentrasi salah satu zat ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser dari arah zat yang konsentrasinya ditambah. Sebaliknya, jika konsentrasi salah satu zat dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang konsentrasinya dikurangi. Nah, contohnya yang di soal ini, jika konsentrasi zat diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat tersebut. Jika konsentrasi diperkecil, akan bergeser ke arah lain dari zat tersebut. Nah, Ibu biasa buatkan seperti ini kata kuncinya. Biasanya saya buat seperti ini. Jika konsentrasi diperbesar, dinaikkan, maka bergeser ke lawan. Ingat ya, jika konsentrasi dinaikkan, bergeser ke lawan. Jika konsentrasi diturunkan, berarti bergeser ke dirinya sendiri. Nah, misal begini, nampak ini pulpen yang saya pegang? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Nampak, Bu. Anggaplah ini seperti timbangan. Ya, anggap ini timbangan. Kalau timbangan berarti seimbang, berarti yang di ujung dengan yang di belakang ini harus sama, posisinya harus sama. Kalau kita tambah di ujung, berarti makin berat, ya kan? Bisa ya? Nah, makin berat. Nah, agar menjadi seimbang, maka lawannya yang kita tambah. Mengerti maksud saya? Saya ulangi. Jika saya tambah di ujungnya, seperti timbangan, berarti ini turun. Agar seimbang, maka geser ke lawan. Paham ya? Terus, jika yang di ujungnya saya kurangi, berarti makin ringan, naik. Nah, agar sama, berarti yang di ujungnya ini saya tambahkan kembali. Bisa? Bisa ya? Nah, simple ya. Jadi waktu ujian nanti, kalau lupa kira-kira yang dia bergeser kemana, ambil aja pulpennya, coba-coba. Oh, kalau ini saya tambah. Oh, berarti ke lawannya. Jadi kalau ditambah yang di kiri, geser ke kanan. Kalau dikurangi di kiri, berarti naik. Berarti geser tetap ke kiri. Paham? Paham, Bu. Paham. Oke, syukurlah. Iya, kita bisa lanjut ya. Bisa, Bu. Oke, selanjutnya. Pengaruh perubahan volume. Pada suatu sistem kesetimbangan, jika volume diperbesar, maka konsentrasi setiap zat dalam sistem itu akan berkurang. Sehingga sistem akan mengadakan reaksi dengan menggeser kesetimbangan ke arah zat yang jumlah koefisiennya lebih besar. Nah, kata kuncinya di bawah ini. Jika volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang jumlah koefisien paling besar. Jika volume diperkecil, maka bergeser ke arah zat yang jumlah koefisien paling kecil. Nah, saya gabung dengan tekanan. Karena tekanan itu kebalikan dari volume.
Kalau tekanan diperbesar, maka volume makin kecil. Terus kesetimbangan ke arah konsentrasi yang paling besar. Kebalikannya. Ini ada kata kuncinya di bawah. Jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Jika tekanan diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang jumlah koefisiennya lebih besar. Oke, saya biasa sebut kata kuncinya begini. Posar, tecil, koefisien besar. Posar itu apa? Posar, volume, sar, besar. Berarti volume besar. Tecil, tekanan kecil. Ngerti ya? Karena volume kebalikan dari tekanan. Oke, saya ulangi. Posar, volume besar. Tecil, tekanan kecil. Geser ke koefisien besar. Jadi volume besar, koefisien besar, tekanannya kecil. Bisa diingat? Kebalikannya, pocil, volume kecil, tesar, tekanan besar, koefisien kecil. Paham ya? Hanya 3 kata kunci itu. Volume, tekanan, dan koefisien. Ya, oke. Volume besar, tekanan kecil, koefisien besar. Balikkan. Volume kecil, tekanan besar, koefisien kecil. Bisa ya? Oke, nanti kita berlatih di soal. Oke, selanjutnya. Pengaruh temperatur. Kalau temperatur, jika temperatur dinaikkan, bergeser ke endotom. Jika temperatur diturunkan, bergeser ke eksom. Naik endo, turun eksom. Ingat di termokimia. Naik endo, turun eksom. Nanti sambil kita lihat di latihan soal. Oke, sampai di sini dulu sebelum kita masuk ke latihan soalnya. Ada mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Sebelum kita masuk ke latihan soal. Tidak, Bu. Bu, enggak, Bu. Oke, kita lihat soalnya ya. Ini nampak soalnya? Nampak, Bu. Iya, baik. Coba kita periksa satu persatu. Ini soal evaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran letak kesetimbangan. Kita perhatikan soal nomor 1. Pada reaksi kesetimbangan, A tambah B menjadi C tambah D. Kesetimbangan akan lebih cepat tercapai apabila. Lihat, zat A ditambahkan. Ingat tadi, konsentrasi diperbesar, maka geser ke lawan. Ya kan? Konsentrasi diperkecil, geser ke diri sendiri. Bisa? Nah, ini ada istilah ditambah. Kalau ditambah berpengaruh atau tidak? Tidak. Kalau zat A ditambah, apakah ada berpengaruh ke kesetimbangan? Ada ya, Bu? Iya, pasti ada. Kenapa? Karena kalau ditambah, dia pasti akan bergeser. Kemana bergeser? Ke lawan. Lawannya siapa? C dan D. Iya, lawannya C dan D. Pasti akan bergeser ke C dan D. Oke, kita simpan yang A. Terus yang B, tekanan diperbesar. Tekanan diperbesar. Ingat, posar, kecil, koefisien paling besar. Ya kan? Fosil, besar, koefisien paling kecil. Ingat tadi ya? Nah, berarti volume diperbesar,
tekanannya akan diperkecil ke koefisien paling besar. Antara kiri dengan kanan, mana koefisien paling besar? Ayo, periksa. Kiri dengan kanan. Kiri A tambah B, di kanan C tambah D. Berapa jumlah koefisien di kiri? Dua, Bu. Iya, 2. Dua, Bu. 1 tambah 1. Iya kan? Oke, jumlah koefisien di kanan? Dua, Bu. 2 juga. Nah, lihat jumlah koefisien di kiri 2, jumlah koefisien di kanan 2. Adakah besar kecil? Tidak ada, berarti tekanan dan volume tidak berpengaruh. Paham? Paham ya? Paham, Oke. Bu. Digunakan katalis. Katalis, ada kata di katalis berpengaruh? Ada tadi disinggung katalis? Nggak ada. Tidak Ada, ada. Bu. Nah, katalis ini Ada, Bu. fungsinya apa? Apa fungsi katalis? Mempercepat kesetimbangan. Mempercepat laju reaksi, bukan kesetimbangan. Mempercepat laju reaksi. Bisa ya? Jadi, katalis tidak berpengaruh menggeser kesetimbangan, tetapi hanya untuk mempercepat laju reaksi. Bisa? Oke, terus suhu dinaikkan. Suhu dinaikkan. Tadi, jika suhu dinaikkan, suhunya naik. Bergeser kemana? Reaksi Kemana? kan, Bu? Ke Oh, endo. Suhu diturunkan. Bergeser kemana? Exo, Bu. Exo, Bu. Iya, Exo. ke exo. Nah, ini suhunya dinaikkan. Berarti harus bergeser ke endo. Tandanya endo harus ada kalor reaksi. Iya kan? Harus ada kalor reaksi kan? Ingatkah termokimia? Iya. Di soalnya ada kalor reaksi. Di soalnya ada kalor reaksi? nggak ada. Tidak ada. Tidak. Kira-kira berpengaruhkah suhu? Tidak, Bu. Tidak, berarti ini tidak berpengaruh. Jadi jawabannya apa? A. Paham menganalisanya ya? Sudah mengerti ya menganalisanya ya? Sudah Ngerti, ya? Bu. Ada mau bertanya dari soal nomor 1? Ada yang mau bertanya dari soal nomor 1? Tidak, Bu. Tidak ada. Kita coba lihat soal selanjutnya. Biar lebih jelas lagi ya. Lihat soal nomor 2. Lihat soal nomor 2. Masih nampak ya? Diberikan suatu reaksi sebagai berikut. PCl3 tambah PCl2 menjadi PCl5. Perlakuan berikut ini yang dapat mengubah kesetimbangan ke arah PCl5 adalah titik-titik. Ke arah PCl5. PCl5 di sebelah mana? Kanan atau kiri? Kanan, Bu. Iya, di sebelah kanan. Kanan. Oke, berarti kita harus mengubah arahnya ke kanan. Ya, kita harus mengubah arahnya ke kanan ini. Paham? Paham ya? Oke, kita ubah arahnya ke kanan dengan cara bagaimana? Kita lihat. Yang pertama, menambahkan konsentrasi PCl5. Tambah konsentrasi. Ayo, bagaimana konsentrasi? Bagaimana konsentrasi?
Kalau ditambah dia lawan, Bu. Iya, ditambah ke lawan. Oke, tadi katanya ditambahkan konsentrasi PCl5. PCl5 di kanan atau di kiri? Di kanan, Bu. Di kanan. Kalau kita tambah di kanan, bergeser ke mana? Kiri. Ke kiri. Ke lawan. Padahal diminta harus bergeser ke kanan. Iya kan? Oke, berarti yang A tidak. Bisa? Terus, Bisa, Bu. mengurangi konsentrasi PCl3. Berarti balik ke dirinya sendiri, Bu. Iya, balik ke dirinya sendiri. Berarti ke PCl3. Iya. Berarti tidak bisa. Paham ya? Terus, memperkecil volume sistem. Volume diperkecil, geser ke Koefisien terkecil. koefisien terkecil. Koefisien terkecil kiri atau kanan? Kiri. Kanan, Bu. Kanan. Kanan. Oke, berarti bergeser ke kanan. Ya kan? Berarti paham ya? Katalis tadi tidak berpengaruh. Yang soal nomor 2 jelas? Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Kita coba selesaikan satu soal lagi. Perhatikan soal nomor 3. Perhatikan data reaksi kesetimbangan di bawah ini. Ada 4 data, 1 sampai 4. Pasangan reaksi yang menghasilkan hasil lebih banyak jika volume diperbesar adalah pasangan reaksi yang menghasilkan hasil lebih banyak. Berarti bagian hasil. Yang menghasilkan hasil yang lebih banyak. Hasil di sebelah mana? Sebelah kanan. Kanan, Bu. Iya, berarti yang diminta adalah produk yang paling besar. Ya kan? Katanya jika volume diperbesar. Jika volumenya diperbesar. Kira-kira kalau volume diperbesar, pengaruhnya kita lihat dari mana? Koefisiennya, Bu. Iya, koefisien. Koefisien yang bagaimana? Yang paling besar, Bu. Paling besar. Oke, tapi kalau diminta volume yang paling besar, cari ke arah koefisien yang paling besar. Ya kan? Cari ke arah koefisien yang paling besar. Koefisien yang paling besar. Dan koefisien yang diminta harus bagian produk. Jadi, cari yang koefisien gas produk yang paling besar. Paham maksudnya? Paham maksudnya dulu? Paham ya? Oke, kita lihat. Yang nomor 1. Yang nomor 1. Koefisien kiri berapa? 1, Bu. Di kanan 2, Bu. 2. Berarti yang paling besar sebelah Kanan. kanan. Oke, berarti ini bisa ya? Bisa, Ya Bu. kan? Oke, terus yang nomor 2. Koefisien di kiri berapa? 3, Bu. 3. Di kanan 2. 2. Yang paling besar sebelah Kiri. kiri. Diminta harus di sebelah kanan. Kanan. Oke, berarti yang nomor 2 tidak masuk nominasi. Terus, yang nomor 3. Sebelah kiri Koefisien sebelah kiri 3. 3. Di kanan 2. Dua. Berarti yang paling besar sebelah Kiri. kiri. Berarti yang nomor 3 juga tidak ikut nominasi. Terus nomor 4. Sebelah kiri 1, sebelah kiri. kanan 2. Iya, sebelah kiri 1, sebelah kanan 2. Berarti yang paling besar di sebelah Kanan. kanan. Berarti kanan masuk nominasi. Bisa ya? Jadi jawabannya adalah 1 dan 4.
Paham? Paham, Bu. Mengerti ya? Ibu. Kira-kira mau ditanyakan? Ada dari soal 1 sampai 3? Mungkin kalau soal nomor 1 sampai 3 belum ada, Bu. Tapi kalau yang masalah yang temperatur yang gas, Bu. Oh, temperatur yang gas. Yes. Coba lihat soalnya yang mengenai temperatur ya. Nah, ini nomor 4. Jadi kalau mengenai temperatur itu yang ada delta H atau kalor reaksinya. Ya, masih bisa konsentrasi kan? Masih ya? Masih, Lagi Bu. Iya, lagi ini mau ujian kan? Kita lihat nomor 4 ya. Diberikan persamaan reaksi 1 sampai 4 yang menghasilkan produk lebih banyak jika suhu dinaikkan. Katanya jika suhu dinaikkan. Tadi jika suhu dinaikkan, nasendo naik suhu ke endoterm, ya kan? Jika suhu dinaikkan Ya, Bu. berarti ke arah endoterm. Nah, jadi diminta menghasilkan produk lebih banyak, berarti harus bergeser ke kanan. Menghasilkan produk lebih banyak berarti harus geser ke kanan dan suhunya dinaikkan. Kalau suhu dinaikkan berarti kanannya harus endoterm. Saya ulangi menganalisanya. Katanya menghasilkan produk lebih banyak. Produk itu berada di kanan. Bisa ya? Terus suhunya dinaikkan. Berarti ke endoterm. Berarti yang kanan itu harus endoterm. Paham? Paham menganalisanya ya? Oke, kita lihat. Reaksi endo. Ingat di bab 2 sudah ada belajar endo-ekso. Endoterm kalau reaksinya bertanda negatif, Positif. negatif, ya kan? Delta H-nya yang positif. Positif. Jangan terbalik, ya. Kalau terbalik nanti salah. Karena kalau reaksinya positif itu eksoterm, delta H-nya negatif itu endoterm. Oke, ini endo, berarti kalau reaksinya negatif, delta H-nya positif. Kalau diketahui seperti di soal ini menyatakan yang di kanannya. Ya, yang di kanannya. Berarti cari yang delta H positif dari 1 sampai 4. Delta H positif dari 1 sampai 4. Nomor berapa? 2 dan 3. Iya, 2 dan 3. Jadi yang menghasilkan produk lebih besar adalah yang reaksi endoterm. Berarti yang punya delta H positif. Di 2 dan 3. Gampang? Iya, Bu. Gampang? Sekarang kalau saya balikkan begini. Dari soal ini, jika suhunya dinaikkan, tapi menghasilkan mengurangi produknya, berarti produknya berkurang. Tapi suhunya dinaikkan. Jadi kamu cari yang arahnya ke kiri. Ya kan? Kalau ke kanan dia endo, berarti ke kiri ekso. Mengerti maksud saya? Tinggal balikkan saja. Nah, ke kanan kan tadi endo, kalau suhu dinaikkan. Maka ke kirinya ekso. Nah, jadi kalau suhunya diturunkan, cari yang ekso, berarti ke kiri. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, Bisa, ada Bu. lagi mau ditanyakan? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Ini ada beberapa soal lagi. Nanti juga akan Ibu kirim ke WA Group dan juga Google Classroom-nya.
boleh dilihat soalnya. Nah, nanti boleh dipelajari. Kalau ada yang kurang jelas, boleh bertanya kepada Ibu, boleh melalui WA grup ya, atau juga japri pribadi boleh. Apalagi ini mau ujian, harus benar-benar persiapan ya. Oke? Iya. Jadi untuk hari ini, tentang faktor-faktor pergeseran letak kesetimbangan, kira-kira ada yang belum jelas? Udah jelas, Bu. Sudah Jelas, jelas? Bu. Oke, puji Tuhan. Dan seperti tadi Bu katakan, kalau ada yang kurang jelas, kamu boleh bertanya, boleh japri saya di WA, saya siap menjawab. Kalaupun tidak bisa langsung cepat, pasti akan saya buka dan saya jawab. Ya, selamat persiapan mau ujian. Semoga apa yang sudah kita pelajari sepanjang 1 semester ini bermanfaat dan kamu juga benar-benar nantinya dapat menyelesaikan soal-soalnya dan ujian nanti tidak terhalang untuk mendapatkan nilai yang baik. Ya. Oke, Bu. Terima kasih. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini, ada baiknya kalau tadi kita buka dengan doa, hari ini pun kita tutup dengan doa. Ya, mari ambil sikap yang baik, sikap untuk berdoa. Silakan, siapa yang mau memimpin doa penutup? Teman-teman dan Ibu Guru, Silakan, sebelum kita mengakhiri Zoom kita ini, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur padamu pada siang hari ini, di mana kami telah menyelesaikan pembelajaran kami, Tuhan. Kiranya apa yang telah kami pelajari pada hari ini dapat kami mengerti dan kami pahami, ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga guru kami yang telah mengajari kami, berikan dia kesehatan, panjang umur, serta berrezeki. Kami juga manusia yang tidak luput dari dosa, kiranya Engkau ampunilah salah dan dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya, selamat belajar kembali. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap belajar yang rajin di rumah. Ya, selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Yang Bu. Pagi, Bu. Selamat Bu. Yang